Sekolah UP harus arsipan baru angkatan berapa? Semester 7 inter ini. Memang belum keluarga emang. Belum keluarga kan? Baru tahun 3 tahun ya. Nah ini tadi deskripsi namanya kan. Nah sudah kumpulin dari sini, kita kumpulin per kelas, kita kumpulin per tahun, baru masuk DPA ini, daftar pencari arsip. Ditulis kan? Kayak ini kan? Ini DPA. Ini boleh dia contoh. Arsip yo. Kita kumpulin dari ini. Sudah kumpulin per tahun, per kelas. JRA. Iya, sudah. Kena ngeliat ruang ini, ruang pemusnahan. Di dinas Masing-masing, masing-masing. pemusnahan. Kalau yang itu kan di dinas masing-masing kan. JRA kami lagi buat JRA 2006, tapi kami punya JRA dari pusat lagi kami adopsi nih contohnya. Nah, jadwal retensi arsip kepegawaian pusat nih. Kami lagi nyusun ini. 2006 kan sudah punya kan, tapi tidak diperbaiki. Kalau dulu gabung, kalau sekarang tidak pisah. JRA keuangan dan kepegawaian sendiri, JRA kepegawaian sendiri, JRA fasilitatif non keuangan non kepegawaian, satu lagi JRA substantif. Jadi punya banyak. Kalau dulu kalau keuangan ke depan ini JRA ini menentukan masa berlakunya arsip. Jadi dengan JRA kita tahu, oh arsip ini statis, permanen, jadi statis. Atau arsip ini sifatnya bisa dimusnahkan dalam waktu setahun, aktifnya setahun, inaktif 2 tahun, berarti silakan arsip akhirnya musnah. Itulah pedoman kita. Pedoman kita untuk ini. Tapi kalau kita belum punya ini, harus nilai. Kita harus nilai lagi. 30 menit, lumayan. Arsipnya begini enggak? Sudah tahu. Arsip ini kan arsip inaktif galau ini, inaktif ini kan ada masanya galau, masa idahnya. Siapa yang ini? Kita baru scan. Kalau cat yang buruk-buruk kayak itu. Iya. Aku bisa. Alih media jadi seperti ini. Yang ini. Berarti jadi arsip elektronik jadi deh. Jadi arsip elektronik berarti ini. Jadi arsip audio visual kan? Itu masih agak mending. Tapi Apa dia? www.barpusdok.kalendar.go.id ya. Korban catat banjir. Catat boleh. Catat. Berapa? Enggak minta alamat ini. Bisa lihat kamu koleksi arsip kamu. Berarti aman labor ini langsung dialimediakan ya? Ini kalau yang penting ini kami alih mediakan. Tapi susah karena kami baru ada scan. Pakai scan pun harus hati-hati nih yang kami. Kualitasnya ya? Nah kan ini harus dibuang dulu necis-necisnya. Repot juga berarti. Kalau kamu ke arsip nasional mereka sudah restorasi. Kalau kita belum punya alat restorasi. Restorasi itu apa? Perbaikan arsip. Mana itu alatnya? Pakai ada kertasnya, lemnya dari Jepang. Kertasnya kan saya nggak bolong-bolong nih di sini. Perbaiki lagi. Ini kan parah. Misal kalau perpustakaan bisa dicetak ulang kan, kalau arsip tidak boleh. Iya. Buku di perpustakaan dulu kan zaman dulu ada yang apa? Novel yang habis gelap tenggelamnya kapal Panderwick misalnya. Cetakan sekian pacak ini. Kalau gitu yang naskah aslinya tuh yang jadi arsip, kalau ada memungkinkan tulisan tangan dia atau konsep dia ketikan pertama. Kalau namanya arsip kan tidak boleh digandakan. Ya, tapi boleh digandakan untuk pengamanan. Suatu saat saya tahu aslinya hilang, misalnya kita hilang, punya ijazah, ada fotokopinya be. Tapi harus diadu keterangan nih kalau memang aslinya tidak ada lagi. So. Sekarang kita pakai Undang-Undang 43 tentang arsip. Iya, tahun 2003 ya? 2009. Oh, baru ya? Tidak, baru pertama Undang-Undang nomor 7 tahun 71. Terus Undang-Undang nomor yang terakhir 43 tahun 2009. Itulah baru 2 yang berubah. Cuma 2 kali. 2 kali berubah. Karena yang tidak ada ini lagi, tidak terkait.
Ini bisa digeser. Jadi kunci. Piling kabinet ada di sekolah. Bukan piling kabinet ini. Beda. Efek piling kabinet itu ya. Itu untuk arsip-arsip inaktif. Kalau main ya. Iya, asli ribet ini segala. Cak gudangnya memangnya. Tapi kalau di arsip Kalau dibikin rapi kan ada. nasional itu mereka arsip film gitu kan. Kalau kita tapi kita lagi berusaha penelusuran. Rata-rata kita masih konvensional kertas. Iya. Foto paling ada. Pasti ini sangat membosankan pekerjaan. Membosankan dan meribetkan. Pusing. Ini 477. ada ukurannya. Inilah tugas kamu lagi. Inilah tugas kamu lagi. Kalau perpustakaan lama, bukunya buku baru. Ya kalau buku borok dia dibuang. Jangan Hangus ke. Kalau ini justru yang paling lama itulah harus disimpan. Inilah kamu. Tidak ada guna, buang tidak ada guna. Oh no, itu 78 ya. Buru bilang. Mungkin ini korban banjir atau korban Dimakan rayap nih. Tidak do disimpan. simpan sebaik-baik. Ditaruh basing. Modalnya karena mereka kan tidak ngerti. Kalau mereka ngerti kan pasti disimpannya, ditatanya nian. Pokoknya ada badan arsip. Nah, itu tugas kamu. Iya, Tugas kamu itu. Bingung? Apa tanya? Tanyalah. Oh, ngerti jalan apa? Dinas Tata Kota. Samsul Bahri. Laju Ulu. Pajak. Panjaitan. Banyaknya namanya kampung baru. Berarti tidak pakai barang berharga. Oh, berharga pun berkas bagi yang membutuhkan. Makin berharga. Bukan, belum balik hari ini. Balik hari ini. Udah balik. Lihat waktunya masih cukup kemana kek? Yuk kita ini ke dulu. Terpesona. Iya. Terpesona dia nih. Kalau di rumah kan dibakar-bakar. Kamu punya ijazah, makanya aslinya buat fotokopi di mana dipisah-pisah tempatnya. Suatu saat kejadian dulu kala di rumah cuma selamatkan dokumen, jangan nyelamat ke kulkas, kursi. Nah, duluan Jadi masuk ke dalam tas kok. dokumen keper. Koper. Jadi kalau ada apa? Iya. Ijazah, pelajaran. Keterangan itu lah. Nak ke polisi pula. Bukan yang mudah ada surat keterangan. Kalau polisi udah ada surat polisi, udah galak sekolah. Boleh buka kamu www itu. Kami punya bisa dokumen kami nyari arsip. Mana tadi ini alamatnya? www.barpusdok.palembang.id. Barpusdok Palembang.id. Ya, atau Badan Arsip Kota Palembang deh. Dapat kamu. Ya, Badan Arsip Kota Palembang langsung. Google Badan Arsip Kota Palembang. Baca kamu Aduh. Ngerti galau ya? Tanyalah anak tanya. Hei. Tanya. Kami punya ada yang kuliah kearsipan. Macam-macam latar belakang pendidikannya, tapi sudah langsung terjun. Ya, itu lebih baik. Dan kearsipan ya, sudah ada. Nah,
Kalau lo tamat kaget. Semester 7. Tamat nyari kamu tuh ngelamar-ngelamar padahal kalau lo butuh arsip Paris. Rajin-rajin. Itu arsip Paris itu memang sama. Kami belum punya arsip Paris. Baru ini. Berarti dari mana mereka dapat rekrutmennya? Kami kan pegawai honor biasa, saya pegawai biasa, tapi kami kan ikut diklat, magang. Oh, pelatihan ya. Iya, tapi kalau misalnya yang tamatan D3 minimal kearsipan, baru ini apa D3 kearsipan itu, kalau dia sudah punya ijazah itu udah usah diklat lagi, langsung bisa diusulkan. Oh. Kalau kamu misalnya jadi pegawai, ada sudah ijazah kamu D4 kearsipan, bisa langsung jadi ini. Soal arsip Paris. Tidak mahasiswa baru, murni mereka. D4. Berarti ini khusus arsip inaktif bae ya. Arsip statisnya ada kalau dikit kan. Yang di kami ini mestinya arsip statis yang di record center kan, Iya, dan record arsip center. inaktif yang retensinya 10 tahun ke atas. Kalau di undang-undang 43. Tapi kalau datang nunjuk ke di arsip Terima gak lo? kami terima. Iya. Paling kalau pilih ya. kalau di JRA-nya jadi sudah musnah kita tinggal telepon dia, musnah ke kita bentuk tim. Semestinya memang kewajiban dari kalau teori kewajiban Itulah yang mereka. ajar ke tuh. Masing-masing ya, instansi ya. Itu kok ujiannya kok banyak banyak nyambung. Apa? Itulah teori dengan praktik itu Pas ujiannya kemarin. Udah ganti soalnya ya? Itu soalnya Udah nyambung? kadang ada yang nyambung. Ya, itu kan berkembang terus ya tuh. Ya, kalau mahasiswa itu kan nggak mungkin lah, nggak cuma apa ke pengertian itu dia kan dalam Habis ibu. Kalau ujian, kalau tes dari anak aku memang nah tapi pas ujian semesteran gitu kayak anak SMA, LJU. belet banget. buletan. 50 soal dikerjakan. Tapi teori kearsipan Dia tuh kan kapan arsip tuh ibaratnya pelajaran yang ini dengan yang ini dia tuh berhubungan gak loh? Saling. Berhubungan gak loh? berkaitan. Pusat rekod tentang arsip inaktif tuh berhubungan gak loh? Itu tapi agak membingungkan karena kita tidak pernah praktek. Iya. Mungkin ini termasuk apa? Pokoknya ibu ngajak kamu ke sini. Teori. Cak ini kan ada di dalam soal kemarin kan, Box. yang box ini apa tebal apa Ada yang besar. bergelombang kan pilihan jawabannya. Kita kan belum pernah lihat ini kan, cuman di buku-buku baik kan. Ternyata seperti ini. Ini untuk udaranya. Padahal ibu bawa ini ya, buat ya. Iya, aku ngebek. Tapi masih tidak nyambung juga. Sudah nyambung juga. Kalau Konflik. staf ini teori dia tidak flow ini praktek tapi langsung. Sebenarnya enak lah. Memang praktek sebenarnya dulu sebenarnya. Pengalaman itu memang lebih bagus. Jadi kita langsung terjun Nanti sambil sampai belajar. tiga kearsipan lain hukum, komputer, iya, macam-macam. Tapi berhubung tiap hari. Iya, itulah kabar. Si arsip Ngerti apa? dewe. Ada deskripsi, klasifikasi. Kalau sekolah kan model ini lah kamu harus Teori. Tapi paling tidak kalau misalnya kami kan Berarti nak tidak sering. belajar cak mana semeter lari, cak mana. Ya. Kalau kamu kan gitu. Kami ini kan pustakawan ada kecamatan D3 perpustakaan. Nah mereka setelah ditangkap tinggal usulkan baik, saya ikut diklat lagi langsung bisa jadi pustakawan. Kalau kami harus ikut diklat dulu di Bogor sebulan. Pelatihan ya. Sebenarnya lagi besar peluang. Berarti tenaganya itu memang masih kurang ya, yang memang Oh, dia ini fakultas apa? Sosial. Fisip. Fisip. Tapi jurusannya kearsipan, perpustakaan. Itu beda apa? Sospol kalau di Unsri kan sospol, administrasi negara, budaya, sosiologi. sosiologi. kalau Unsri justru belum ada di perpustakaan asli belum ada dia. Ya ada S1. Yang ada nih kalau kearsipannya di UI, GM, Makassar itu, Erlangga juga ada. Surabaya ya, Semarang, pokoknya Undip Semarang. Ada mana? Puas. Ada lagi nantinya kan. Ada lagi nak tanya. Kaget kalau udah puas silakan datang. Jangan lagi ya. Datang baik. Saya kaget. Ini buka webnya. Buka web ini lagi itu. Cari we di ini Google. Arsip kota. Tapi tidak puas kalau nengok cuman Nah, ada gini. nilai
laptop. Pernah ngeliat di mana? Lihat tancap. Nih aslinya. Lihat jenggot nih ada soalnya. Jadi intinya inilah tugas kalian di masa yang akan datang. Jadi kalian harus beradaptasi dengan buku-buku buruk ini. Kertas-kertas bau-bau ini. Tugas kalian ini. Berarti boleh tidak magang sini? Boleh ya? Boleh. Masa ibu mau ada kamu magang tuh langsung ke sini. Iya, jadi ilmu berkembang. Bisa aja dia. Kita kan ada PKL kan? Pegawai itu ya, Bu ya? Bisa, tapi Katanya enggak boleh, Bu, di instansi sekolah. Tidak berkembang, kasih ilmunya. Tapi di kantor kan nggak ada Iya, arsipnya berceceran juga. Penting aku nyari arsipnya. Ayo dokumentasi. Nah, itu dokumentasi, silakan. Aku udah buat ini ya, videonya. Semea ya? kakek ibu minta ke surat kan dari UT kan. Makan berapa bulan kamu? Sebulan nih nggak salah. Bulan ya? Alang kesingkatnya. Singkatnya 2 bulan paling kecil. iya, 3 bulan biasanya. Itu 3 bulan sampai budak SMA. Iya, masih itu hari kamu lah. 2 bulan paling. Nah, sini yang foto dari 1 bulan. Biasa 3 bulan biasa. 3 bulan. Boleh. Semester 7 ini kan biasanya dia kan Tadi kan semester kamu 8 ada teori, kami tidak tahu teori kan? Sepatu kan kayak praktek. Iya. Kamu Nazim itu ada yang pengen tahu tentang IT? ada ya? Hei. Hei. P. Ikut. Boleh tentang IT. Kami lagi menerjemahkan ini ya. Ini arsip tentang residen Palembang. Di bahasa Belanda kami tidak ngerti apa arsip ini di Jakarta kan arsipnya. Ini lagi diterjemah. Ditranslate. Iya, translate. Nah, residensi Palembang. kalau foto-foto untuk foto-foto ini Susah ada. juga ya. Ini Pio baru separuh sih yang dijermahinnya. Nah ini ya dari sudah itu pemilahan kemarin dijelasin di situ ya. Ini untuk bagian pengentriannya, misalnya daftar pencari arsipnya, pembuatan daftar pencarian arsip seperti ini nantinya. Mau kembali ya? Seperti ini daftarnya. Kalau seandainya orang mau cari, kita makanya ini atau secara internet seperti ini. Ini secara manualnya ya? Ini secara manual. Setelah kita buat deskripsinya seperti ini kan, kita buat seperti itu. Ini secara manual, ini secara online-nya seperti Online. itu. Ya, dari secara pencarian data ininya. Nah, tapi nggak internet, nggak secara luas dia. Kita ya, jadi kalau orang yang mau cari berkas datang ke sini, kita carinya secara cepat seperti ini dalam waktu 5 menit seperti itu. Ini. Nah, seperti ini daftarnya, ini daftar pencarian arsip. Untuk misalnya yang sekarang kita kerjakan di Tata Kota sementara seperti ini kan jalannya itu. Kolomnya. Nih, seperti ini. Yang dari ini berubahnya nanti seperti ini, sama seperti ini daftarnya. Oh, ini data untuk online-nya ya? Misalnya kita mau mencari secara cepat, misalnya ada orang Daftar nyari di pengelolaan. ya. Daftar Iya sih, kota. data pengelolaan. Kalau bagian instansinya seperti ini semua ada di sini, seluruh instansi di seluruh wilayah bagian Palembang itu. Misalnya kita contoh Dinas Tata Kota. Di sini misalnya kita cari misalnya nggak tahu namanya, nggak tahu kode suratnya, taunya alamatnya di bagian apa, misalnya 16 ilir. Kita buat di sini 16 ilir.
seluruh berkas yang menjelaskan 16 ilir yang namanya di alam 16 ilir muncul semua di sini. Ini terbuka untuk umum ya? Enggak. Enggak. Ini hanya kita aja kalau mencari. Kalau untuk terbuka untuk umum hanya seperti ini. Dinas yang dilihat seperti ini secara kumulatifnya aja, instansinya dinas apa aja yang ini jenisnya. Berarti kalau nak nyari arsip ini harus ke sini nih ya? Iya, soalnya ini secara, kan Kalau akurat karetnya rahasia seperti itu, bahannya seperti itu. Untuk sementara seperti ini. Privacy, Kedepannya ya karena ini blognya ini kan masih bebas untuk di-download, belum bisa kita blok karena kan masih dalam perkembangan seperti itu. Nah untuk sementara seperti ini. Nanti kalau sudah dia ini jadi anggota, tapi dilihatnya isi formulirnya secara online bisa seperti itu. Untuk dilihat secara ini. Ya, ini yang bentuk kasana arsipnya. Arsip itu memiliki empat dasar, yaitu kan tekstual, foto, audio, video. Tapi yang kita punya baru 2, tekstual sama foto. Karena audio video kita belum punya, masih dalam taraf pencarian berkas-berkasnya yang kayak pidato Soekarno-Hatta seperti itu. Masuk arsip. Untuk fotonya bisa kita langsung akses Audio visual. semua, ya seperti itu bisa dilihat, bisa diakses di www.barpusdat.palembang. Ya, seperti ini. Cari aja di Google bisa ketemu langsung dia. Misalnya di Google ini langsung Badan Arsip Palembang. Dia langsung ini langsung datanya ada. Nah, langsung Badan Arsip langsung akses dia. Ya, untuk sementara seperti itu. Nah, kalau foto ya ini kita hanya beberapa kayak ini diskusi hari jadi Kota Palembang yang pertama. Ya, kayak ini penentuan hari jadi Kota Palembang yang pertama. Ini diskusinya. Ini masuk arsip sejarah. Jadi kota, ya, 7 tahun 72. Selama ini kan kita tahunya kan nggak tahu kapan jadi pertama kalinya. Jadinya. Gubernurnya itu. Nah, ini acara yang ini bangunan Tempo dulu Kota Palembang di dekat BKB sekarang nih. Dulunya kan di depan BKB itu pasar ke buah. Sekarang kan jadi halaman luas itu, sebelumnya dari pasar buah. Sama Ibu Rikanya dulu. Lupa. Berapa beda? Coba Rika, Ibu ngadep sini Bu, tolong. Lebay. Rika. Cinta kita ini. Apa? Mas geseran sedikit Mas, dekat sedikit Mas. Dekat bukan jauh. Oh ya Allah. Iya, benar. Seperti itu. Ayo Rika ngadep sini Kak. Allah, kaget dulu nak nerang kayak dulu. Nah, ini ya. Nah, ini Tempo dulu tahun berapa ya? Ini tahun 70. 70. 1970 ini. Ini kan pasar buah dekat bangunan Gubuk Liat yang perahunya keterangannya semuanya ada di sini. Ini dapat ininya dokumen dari apa? Dari Andri. Kita punya. Oh, memang dari Kita punya ini, kita scan ulang supaya untuk ada kopiannya nanti kalau seandainya ya kita scan ini ya, kita scan ini. Kita scan. Nah, yang untuk yang Andri kita baru cari bahan-bahannya kemarin, baru kita pergi ke sana. Ada sekitar beberapa. Ya inilah yang daftar yang kita ini translatein dulu bahasanya. Dari bahasa Belanda ke bahasa Palembang. Bahasa ini kok Indonesia. Yang ini. Ini tentang apa ini? Ini yang baru saya kerjakan sekarang kan, pengertiannya ini semua di sini. Untuk daftarnya. Nah, seperti itu. Baru kita kirim yang mana, kita pilih yang mana yang bagus, yang memang benar yang kayak kerjasama dengan kan kolonel bahasa Belanda seperti itu. Di situ. Dari situ. Ada beberapa lagi di sini rasanya. Yang khusus bagian IT ini. Iya sih sebenarnya ya, ada beberapa sini pegawainya, salah satunya ya ini kan dari bagian IT ya. IT-nya seperti itu. Ini juga Mas. Ini bagiannya. Ini yang paling senior Senior. di antara kami ya. Apa lah masuknya tuh? Kak, yang kecilnya Kak, hurufnya Kak. Berapa di sini ada misalnya ini kasana arsip. Kayak ini ya penghargaan apa namanya Adipura kita punya yang piagam-piagam. ya piagam-piagamnya di sini penghargaan ini.
Ada juga di sini foto-foto zaman dahulu yang skenario. Ini dari Pemkot ya yang ngasih arsipnya. Kita kerjasama dari Dinas Pariwisata juga, pariwisata, terus dari bagian humas pemerintah kota, bagian humasnya di Pemkot sana, juga dari untuk sementara untuk kedepannya itu kerjasama dengan provinsi, seperti itu provinsi kan, untuk beberapa. Nah ini juga kemarin kita kerjasama dengan Andri kan, di sana kan nilainya kita bayar kan mahal untuk itu. Cuman kita untuk untuk kita punya duplikatnya seperti itu. Tapi kedepannya kita pengen yang ada kan untuk yang aslinya untuk jembatan Ampera, Masjid Agung, fotonya kan ada di Belanda. Untuk yang memang kita nggak punya, yang aslinya untuk yang gambar peta BKB itu yang kayak itu Sultan Mahmud, sejarah-sejarah Sultan itu kan ada di Belanda semua. Nanti pengen kedepannya itu kita ambil di sana. Cuma katanya sih untuk itu kan agak biaya mahal untuk yang bisa miliaran kalau minta duplikatnya seperti itu. Itu kesalahan kita dulu, tidak kesadaran mengenai arsip itu. Sekarang baru kita anjurkan ke masyarakat bahwa arsip itu penting untuk arsip sejarah ya. Iya, minimal dari diri kita dulu, dari tempat kita ya. Kita kan misalnya kayak tamat sekolah itu kan nama ijazah itu kan nama sama aja arsip namanya. Jadi kita dulu arsip sejarah, dari itulah kita mulai untuk artinya arsip. Mulai tahun berapa nih ngumpul ke arsip sejarah? Kalau di sini kalau dilihat di sini ada paling lama. Kalau untuk yang berkas arsip yang di situ tahun 1928. Bahasa-bahasanya masih ada bahasa Belanda beberapa, bahasa Belanda. Ejaan lama. Ada kayak buku bahasa Belanda itu tentang undang-undang sama tentang keputusan seperti itu. Bisa dilihat jadi koleksi perpustakaan di atas. Ada itu bahasa Belanda, di sini juga ada untuk beberapanya seperti itu. Di sini juga kita punya foto pendiri pertama kali kunjungan kerja ini peresmian ini Ampera pertama kali. Peresmian Ampera pertama kali bisa lihat di sini. Jadi tahun berapa nih Ampera itu dibuat 1960. 60. Iya, kerjasama dengan pemerintah Belanda itulah pertama kali istilahnya ganti rugi pemerintah Belanda kepada pemerintah Palembang karena selama diajak itu minta ganti ruginya kita dengan Sultan gitu. Seperti itu tahun 1962 yang diresmikan oleh Soekarno Hatta. Oh, berarti ganti rugi ini pembangunan Ampera ya? Kalau kita lihat dari sejarahnya Ampera itu dibuat oleh pemerintah Jepang karena sebagai ganti rugi dia istilahnya ya kayak itu. Kalau Belanda kan dia hanya kalau Belanda dia calaknya itu seluruh seluruh berkas itu dibawanya sejarahnya. Jadi kita nggak tahu apa hilang sejarah kita jadi. Iya. Makanya kita kalau rencananya sih pengennya ada kerjasama dari Dinas Pariwisata, pemerintah pusat dengan wali kota, dengan pemerintah Sumsel ke Belanda untuk meminta kopi atau duplikannya. Kalau bisa, kalau aslinya tidak mungkin seperti itu. Jadinya itu aja yang adanya. Pengennya seperti itu. Soalnya kita nggak punya sama sekali yang namanya peta asal usulnya kota itu. Jadi di sini budaya bangsa nih hilang. Pendirinya itu. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.